Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Ferawati dengan NIM 203191910021. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi operasi teknik kimia 1 yang merupakan kuis 2 operasi teknik kimia 1 dengan dosen pengampu Ibu Okky Prastuti, STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sedimentation and thickening. Nah, dalam materi ini terdapat 3 outline bahasan dalam subbab ini. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu mekanisme pengendapan, dan yang ketiga yaitu penentuan kecepatan pengendapan. Nah, yang pertama yaitu definisi dari sedimentasi, yaitu proses pemisahan larutan suspensi menjadi fluida jernih, supernatan, dan selari yang mengandung padatan. Nah, lalu bagaimana sedimentasi dapat terjadi? Nah, sedimentasi terjadi akan dijelaskan dalam mekanisme sedimentasi. Mekanisme sedimentasi atau pengendapan untuk menggambarkan metode penentuan kecepatan pengendapan serta mekanisme pengendapan, uji batch dapat dilakukan dengan menempatkan konsentrasi seragam selari ke dalam sebuah silinder yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, mekanisme sedimentasi diilustrasikan dalam gambar yang terlihat di layar. Terdapat 3 gambar yang akan dijelaskan satu persatu. Nah, pada gambar pertama, pada awalnya semua partikel padatan memisah dengan pemisahan bebas di suspensi zona B. Partikel di zona B mengendap pada tingkat laju alir yang seragam, dan pada zona A muncul cairan jernih. Nah, adapun keterangan dari setiap zona dari gambar tersebut, yang pertama yaitu zona Z. Zona Z merupakan ketinggian interface. Zona Z merupakan high clear liquid interface atau ketinggian antarmuka atau ketinggian interface. Lalu pada zona A terdapat clear liquid atau cairan jernih, dan zona B yaitu suspension zone atau zona suspensi. Suspensi sendiri yaitu suatu fluida yang mengandung padatan solid tertentu. Selanjutnya yaitu pada gambar kedua, yaitu zone settling after a given time atau zona pengendapan setelah beberapa waktu. Setelah beberapa lama maka akan terbentuk zona-zona seperti pada gambar. Adapun keterangannya yaitu pada zona Z atau ketinggian interface akan mengalami penurunan. Lalu terdapat zona D. Zona D yaitu zona yang mengandung partikel di bagian bawah. Lalu juga terdapat zona A yaitu cairan jernih, zona B yaitu zona suspensi, dan lapisan C yaitu lapisan transisi. Lapisan transisi ini partikelnya mengandung berbagai varian partikel, yaitu partikel dari zona B dan zona D. Selanjutnya, setelah pengendapan tadi beberapa lama, lapisan B dan C akan menghilang dan menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan A dan lapisan D, seperti terlihat pada gambar. Dan terjadi proses kompresi serta diiringi peningkatan panjang dari zona A dan penurunan dari zona D. Pada fase ini terjadi momen kritis untuk pertama kalinya. Adapun keterangan dari masing-masing zona adalah sebagai berikut. Pada Z, ketinggian interface makin menurun.
Tetapi pada liquid clear zone atau larutan bersih, pada zona A semakin bertambah, dan pada zona D terjadi proses kompresi sehingga liquid pada zona D akan naik ke zona A, dan begitu pula konsentrasi padatan pada zona D akan bertambah. Selama terjadi tekanan, cairan dikeluarkan ke atas dari zona D, sehingga zona A mengalami penambahan clear liquid atau larutan bersih. Lalu pada zona D, ketebalan zona D mengalami penurunan. Ketika selari atau bubur dengan bermacam-macam pada larutan, maka diperlukan percobaan kecepatan pengendapan dari tiap-tiap bubur. Nah, untuk penentuan kecepatan tampak dalam gambar berikut. Ketinggian interface diplot terhadap waktu. Pengendapan ditujukan pada garis miring. Lalu juga terdapat titik kritis, yaitu titik di mana konsentrasi yang terdapat pada cairan sangat beragam, yaitu partikel dari zona B dan zona D. Pada dasarnya, ketika gambar merupakan satu kesatuan dan digambarkan jadi satu dalam bentuk grafik yang terlihat dalam layar di sebelah kiri, dalam penentuan kecepatan pengendapan, di mana penentuan kecepatan atau V1 sama dengan ZI min Z1 per T1 min 0 atau delta T. Berdasarkan gambar tersebut, konsentrasi merupakan konsentrasi dari suspensi. Jika Z1 adalah ketinggian selari, maka dapat dihitung dengan rumus tersebut, yaitu C1 kali Z1 sama dengan C0 kali Z0, atau C1 sama dengan Z0 per Z1, dengan keterangan C1 merupakan konsentrasi dari selari, lalu Z1 sama dengan tinggi selari tiap selang waktu, dan C0 adalah konsentrasi awal dan Z0 adalah tinggi suspensi mula-mula. Nah, di mana C0 adalah konsentrasi selari asli dalam kilogram per meter kubik pada ketinggian Z0 saat T sama dengan 0 digunakan untuk waktu lain, dan plot dari kecepatan pemisahan dengan konsentrasi pemisahan dengan konsentrasi yang dibuat. Nah, hal tersebut tergantung lama dari pengendapan yang terjadi, sehingga nantinya akan diperoleh plot antara kecepatan pengendapan dan konsentrasi yang terbentuk. Maksudnya, setiap lama waktu pengendapan, maka konsentrasi suspensi yang terbentuk juga akan berbeda. Kecepatan pengendapan juga akan berbeda, hingga nantinya akan diperoleh plotting kecepatan pengendapan terhadap konsentrasi yang terbentuk. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.